Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, salam persaudaraan. Kembali lagi bersama saya Lucky Perdana, masih dalam misi lintas pariwisata dari nol ke nol. Nah, di pagi yang mendung ini saya kembali melanjutkan perjalanan dari Putar Toru, Tapanuli Selatan menuju Aceh Selatan. Sama-sama kita lihat di sini saya berada di batas antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Selamat datang Tapanuli Tengah. Daerah yang akan saya tuju pertama yaitu adalah Kota Sibolga. Seiring waktu berjalan, saya pun dipertemukan dengan hujan. Sebelum ini saya sudah mempersiapkan jas hujan dan perlengkapan pada saat hujan. Meski demikian, saya tetap safety dan berhati-hati. Menit kemudian hujan pun reda dan saya melepaskan perlengkapan hujan dan saya kembali melanjutkan perjalanan. Meski lintasan tidak basah lagi, saya masih tetap mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Setelah melewati perjalanan selama 1,5 jam, kita pun tiba di Kota Sibolga yang dijuluki dengan Kota Ikan. Welcome to Sibolga. Sibolga dijuluki sebagai Kota Ikan karena berada di kawasan pesisir. Kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Hasil laut Sibolga pun tidak cuma ikan, tapi juga ada cumi hingga lobster. Cuaca yang mendung pun menemani saya mengelilingi Kota Sibolga. Selanjutnya kita akan menuju daerah Barus. Untuk menuju daerah Barus itu ada dua jalur. Yang pertama itu kita bisa melewati pesisir pantai yang dinamakan Pantai Binasi, dan yang kedua bisa juga melalui jalur pegunungan. Beginilah kira-kira suasana Kota Sibolga. Dalam perjalanan ke daerah Barus, saya menemukan banyak persimpangan. Lalu saya memutuskan untuk bertanya kepada warga setempat. Lalu dengan baik hati dan rendah hati, si bapak langsung mengantarkan saya ke persimpangan menuju Barus. Terima kasih orang baik. Nah, di sini si bapak mengarahkan saya ke daerah Barus. Setelah mendengar arahan si bapak, saya melanjutkan perjalanan kembali. Saya memutuskan untuk sampai ke daerah Barus memilih jalur pegunungan. Tetapi sebelum kita masuki jalur pegunungan, kita dapat menikmati indahnya Laut Sibolga. Di perjalanan menuju pegunungan, saya menemukan kejadian yang unik. Nah, saya melihat anak-anak lagi pulang sekolah menaiki mobil bak terbuka. Seketika saya melambai ke anak-anak itu dan anak-anak pun melambai ke arah saya. Lambaian anak-anak pun menambah semangat saya dalam perjalanan. Beginilah jika melewati daerah pegunungan dengan tekstur jalan yang menanjak
dan dihiasi oleh tikungan-tikungan indah. Sekian lama perjalanan, akhirnya saya sampai di daerah Barus. Karena mengikuti map, saya dibawa ke daerah perkampungan, namun tetapi tujuannya nanti akan sampai juga ke jalan lintas. Di sini saya dapat menikmati dua jembatan. Yang pertama yaitu jembatan yang berwarna kuning ini masih di dalam jalan raya. Kemudian saya menemukan jembatan gantung di dalam perkampungan. Karena saya menemukan jembatan ini, saya pun ragu dan saya memutuskan juga untuk bertanya kepada penduduk setempat. Dan akhirnya saya menemukan warga setempat dan dia mengarahkan saya untuk ke jalan lintas. Sungguh banyak orang baik di negeri ini. Terima kasih orang baik. Dan saya pun kembali melanjutkan perjalanan. Baru beberapa menit melanjutkan perjalanan di jalan lintas, hujan pun kembali menghampiri saya. Dengan demikian, saya tidak patah semangat untuk melanjutkan perjalanan ini. Dengan cuaca seperti ini, saya pun tambah berhati-hati untuk melewati lintasan. Sekarang saya memasuki daerah Mandu Mas, yaitu daerah terakhir di Provinsi Sumatera Utara sebelum memasuki Provinsi Aceh. Selamat datang di Mandu Mas. Saya pun disambut dengan hujan di Mandu Mas. Nah, beginilah kira-kira jalur menuju Aceh Selatan. Dan akhirnya saya pun sampai ke perbatasan Sumatera Utara dan Aceh Selatan. Terima kasih Sumatera Utara, selamat datang Aceh Selatan. Nah, memasuki Aceh Selatan, kita melalui hutan sawit yang panjang dan luas. Di sini saya juga menemukan ada jalan yang belum diaspal, tapi tidak panjang. Ini jalan hanya sampai ke penghubung jembatan saja. Di tengah perjalanan, saya melihat dua orang pemuda sedang mendorong motor. Dan saya berhenti bertanya kepada mereka, apakah kehabisan bensin atau bagaimana. Lalu dia menjawab motornya mati karena panas. Dan di situ saya berinisiatif untuk suruh dia naik ke atas motor. Lalu saya mendorong motornya hingga beberapa kilo ke depan sampai menemukan bengkel. Dan ternyata si pengemudi motor tersebut juga merupakan orang Minang, asli Pariaman dari Nareh katanya. Indahnya berbuat baik menolong sesama.
Dan akhirnya saya memasuki kota pertama di Provinsi Aceh, yaitu kota Subulu Salam. Untuk melanjutkan perjalanan, saya pun mengisi persediaan bahan bakar terlebih dahulu. Saya pun kembali melanjutkan perjalanan. Saya pun tiba di daerah Bakongan. Sepanjang jalan pun, di sore yang cerah, saya ditemani oleh pemandangan yang indah, yaitu laut pesisir barat Sumatera. Seiring waktu berjalan pun, maghrib pun tiba, dan saya memilih tetap untuk melanjutkan perjalanan, karena target tujuan saya masih ada sekitar setengah jam lagi. Dan akhirnya saya pun tiba di Secret Bro Arif Mikra Aceh Selatan. Saya pun memutuskan untuk rehat pada malam hari ini di sini. Lanjut part selanjutnya ya.